Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Shalom Channel, bergabung kembali untuk membacakan buku Madrasah Ruhaniyah karya Dr. Jalaluddin Rahmat, berguru pada ilahi di bulan suci. Kita akan sampai pada halaman 171. Allah tidak akan mengancam orang yang salat dan sujud dengan neraka. Sujudlah dan dekatkan dirimu kepada aku. Kesalehan tidak berasal dari penilaian orang luar. Ia berasal dari kedalaman hati. Ia muncul sebagai perasaan betapa rendahnya ia dibandingkan dengan orang lain. Tuhan berfirman, bersujudlah dan dekatkan dirimu kepada aku. Untuk menjelaskan firman Tuhan ini, Jalaluddin Rumi bercerita. Alkisah, pada tepian sebuah sungai, terdapat dinding yang tinggi. Di atas benteng itu terbaring seseorang yang tengah menderita kehausan. Tembok itu menghalangi dia untuk mendapatkan air yang ia rindukan seperti rindunya seekor ikan akan air lautan. Dengan susah payah, ia lalu melemparkan pecahan batu kerikil dari tembok itu ke dalam air. Suara percikan air yang tertimpa kerikil terdengar di telinganya, seperti suara seorang sahabat yang indah dan lembut. Ia begitu bahagia mendengarkan suara percikan air itu. Karena bahagianya, ia mulai merobohkan batu bata benteng itu satu persatu. Suara gemericik air di bawah seakan berkata kepadanya, "Apa yang kau lakukan?" Lelaki yang kehausan menjawab, "Aku memperoleh dua hal, dan aku tak akan pernah berhenti melakukannya. Pertama, aku ingin mendengar bunyi gemericik air. Suara percikan air bagi orang yang kehausan sama seperti suara trompet Israfil yang membangunkan kehidupan bagi orang yang mati. Sama seperti bunyi hujan di musim semi yang membuat kebun merekah dengan segala kemegahannya. Sama seperti hari-hari sedekah bagi seorang pengemis. Atau sama seperti berita kebebasan bagi seorang tawanan. Kedua, setiap kali aku merobohkan bebatuan benteng dan melemparkannya ke bawah, aku menjadi lebih dekat dengan air yang mengalir. Setiap bongkah tembok yang aku jatuhkan membuat benteng ini menjadi lebih rendah. Menghancurkan dinding pemisah ini akan membawaku kepada kesatuan. Meruntuhkan benteng pemisah adalah makna dari bersujud. Bukankah Tuhan berkata, bersujudlah dan dekatkanlah dirimu kepadaku. Selama tembok itu berdiri tegak, sepanjang itulah tegak penghalang yang menyebabkan orang tak bisa menundukkan kepalanya di dalam salat. Engkau tidak akan pernah bisa benar-benar bersujud kepada air kehidupan selama engkau belum membebaskan dirimu dari tubuh fisikmu. Makin haus orang yang berada di atas benteng, makin cepat pula ia merendukkan bebatuan. Makin besar cintanya kepada suara gemericik air, makin banyak pula bongkahan batu bata yang ia runtuhkan. Dalam kelanjutan kisah ini, Rumi bercerita, orang yang kehausan itu kini telah berhasil meruntuhkan seluruh tembok pemisah. Ia telah dekat dengan sungai yang mengalir. Namun ia merasa malu karena seluruh tubuhnya kotor berdebu, sementara air itu begitu bersih, bening, dan suci. Sungai itu lalu bertanya, bukankah kau telah berusaha keras untuk merobohkan bebatuan? Sekarang setelah kau dekat dengan aku, mengapa kau tak mau menghampiriku? Lelaki itu menjawab, tidak mungkin bibirku yang kotor aku tempelkan kepada air yang begitu suci. Sungai itu berkata lagi, tanpa airku, mana mungkin kau bisa membersihkan dirimu? Rumi mengajarkan pada kita bahwa air kehidupan tak bisa didekati tanpa bersujud. Tembok-tembok yang menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan adalah tembok keangkuhan dan kesombongan kita. Selama kita masih sombong, kita tak akan pernah mampu untuk mendekati Dia.
Sujud adalah lambang kerendahan diri. Semakin seseorang merendahkan dirinya, semakin dekat pula ia dengan yang maha tinggi. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, saat seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah saat ia tengah bersujud. Ketika ia bersujud, ia menempatkan kepalanya yang menjadi penglambang keponggahan pada tempat yang serendah-rendahnya. Bahkan dalam sholat, kita disunahkan akan merebahkan kepala kita di atas tanah, yang dari situ kita diciptakan dan ke tanah pula kita dikembalikan. Sujud adalah gambaran perendahan diri kita yang serendah-rendahnya, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih membangun tembok keangkuhan, kita tak akan pernah bisa mendekatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang memiliki perasaan takabur di dalam hatinya, walaupun sebesar debu saja. Para sufi tidak menggambarkan surga sebagai tempat yang dialiri sungai susu dan khamar, penuh dengan buah-buahan yang ranum dan para bidadari rupawan. Mereka menganggap gambaran seperti itu hanya perlambang saja. Menurut para sufi, hal yang paling indah dari surga adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, persatuan dengan Tuhan yang penuh kasih. Ini tak akan pernah bisa dicapai apabila masih ada satu titik keangkuhan sebesar biji sawi pun. Akhirnya, yang mendapat Lailatul Qadar adalah para perintih pilu yang datang ke hadapan Tuhan dengan segala kehinaan dirinya. Ya Allah, aku mohon padamu di bulan ini, apa saja yang mendatangkan ridho-Mu. Aku berlindung kepadamu dari apa saja yang menurunkan murka-Mu. Bimbing aku untuk mentaati segala perintah-Mu dan menahan diri dari bermaksiat kepadamu. Wahai yang maha pemurah kepada setiap pemohon. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.